Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya, yang pertama tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3, dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan, data yang bernilai 12 ada 3 buah, dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3, dan seterusnya. Dari diagram batang ini kita bisa lihat, semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius, dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensinya. Sehingga kita peroleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data. Dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi jumlah seluruh data kali 360 derajat. Dari data dalam tabel diperoleh jumlah seluruh data ada 12. Sehingga untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2/12 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 3/12 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya. Biasanya setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda.
Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan luas potongan lingkaran. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 itu paling banyak karena luasnya paling besar. Yang kelima, diagram batang daun. Kita bisa membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah batang dan kolom kedua adalah daun. Selanjutnya kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 9, angka puluhannya adalah 0. Untuk nilai 12 dan 17, angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 23, angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka satuan dan bisa diisi beberapa angka. Untuk nilai 9, angka satuannya adalah 9. Karena nilai 9 ada 2, maka angka 9 ditulis sebanyak 2 kali. Untuk nilai 12, angka satuannya adalah 2. Karena muncul sebanyak 3 kali, maka angka 2 ditulis sebanyak 3 kali juga, dan seterusnya. Dengan demikian, diagram batang daunnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah penyajian data berkelompok. Data tunggal dapat disusun dalam bentuk interval tertentu, disebut dengan data berkelompok. Penyajiannya dapat dibentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Misalkan diberikan data sebagai berikut. Kita akan menyusun tabel distribusi frekuensinya dengan membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah nilai dan kolom kedua adalah frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil, yaitu 1. Panjang interval ini harus sama. Sebagai contoh, 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya. Sampai terbentuk interval yang memuat nilai terbesar, yaitu 30. Nilai 1 sampai 5 ada sebanyak 3, jadi frekuensinya diisi dengan 3. Nilai 6 sampai 10 ada sebanyak 5, jadi frekuensinya diisi dengan 5, dan seterusnya. Dengan demikian, diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perhatikan kelas ketiga, yaitu nilai 11 sampai 15. Maka diperoleh beberapa informasi, diantaranya yang pertama, batas bawah 11. Yang kedua, batas atas 15. Yang ketiga, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang setengah, sama dengan 10,5. Yang keempat, tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah, sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah, sama dengan 5. Cara lainnya, panjang kelas adalah selisih dari setiap batas bawah kelas yang berdekatan, atau boleh juga merupakan selisih dari batas atas kelas yang berdekatan. Yang keenam, titik tengah sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah, sama dengan 13. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan informasi untuk kelas-kelas lainnya. Yang kedua, histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Sumbu datar menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, kita bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambah kolom tepi kelas untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, buat persegi panjang, sehingga masing-masing tepi kelas adalah panjang alasnya
dan frekuensi sebagai tingginya. Dengan demikian, histogramnya adalah sebagai berikut. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Untuk membuatnya, kita bisa memanfaatkan histogram. Pertama, buat titik tengah di bagian atas setiap batang pada histogram. Kemudian, hubungkan setiap titik tengah tersebut menjadi garis. Dengan demikian, poligon frekuensinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang kurang dari tepi atas setiap kelas interval. Dari tabel sebelumnya kita peroleh banyaknya data yang bernilai kurang dari 5,5 ada 3. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 10,5, di sini ada 5 dan di sini ada 3. Yang pasti kurang dari 10,5 juga. Jadi totalnya ada 8. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 15,5 adalah 8 tambah 5 tambah 3 atau 8 tambah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Jadi ada 16 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi atas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka diperoleh titik 5,5,3, 10,5,8 dan seterusnya sampai 30,5,30. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Ini disebut juga ogive positif. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang lebih dari tepi bawah setiap kelas interval. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 25,5 ada 2. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 20,5, di sini ada 5 dan di sini ada 2. Yang pasti lebih dari 20,5 juga. Jadi totalnya ada 7. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 15,5 ada 7 tambah 5 tambah 2 atau 7 ditambah frekuensi kumulatif kelas setelahnya. Jadi ada 14 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi bawah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka diperoleh titik 0,5,30, 5,5,27 dan seterusnya sampai 25,5,2. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Dengan demikian, kurvanya berbentuk sebagai berikut. Ini disebut juga ogive negatif. Perbedaan karakteristik dari kedua kurva tersebut adalah ogive positif grafiknya naik, sedangkan ogive negatif grafiknya turun. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Salam Yes I Can.